Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azana Ramadhani, NIM 192111045 Hukum Ekonomi Syariah 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah. Dalalah mempunyai pengertian secara bahasa, yaitu berasal dari bahasa Arab. Dalalah atau dalalatul, yang merupakan bentuk masdar dari dalalah yadullu, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara istilah yaitu penunjukan suatu lafaz atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas teks tersebut. Dalalah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu dalalatul wadihah. Yang kedua dalalatul ghairu wadihah. Dalalatul wadihah yaitu lafaznya sudah jelas. Dalalatul wadihah sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama zohir, yang kedua nas, yang ketiga mufassar, yang keempat muhkam. Yang pertama zohir, lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zohir adalah lafaz yang dengan sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz lainnya. Namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menasahkan. Menasahkan sendiri yaitu dihapus atau dibatalkan. Yang kedua yaitu nas, suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinaskan atau dihapus atau dibatalkan. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa akhalallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda atau tidak sama. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Yang ketiga yaitu mufassar. Mufassar yaitu lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan, ditaksis, tetapi dengan dinasahkan ketika masa Rasulullah.
Contohnya, Quran Surat An-Nur ayat 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata minata tidak bisa diartikan jumlah lain. Kenapa tidak bisa dikatakan jumlah lain? Karena itu sudah pasti. Jadi jika orang melakukan zina, untuk hukum Islamnya dia harus didera 100 kali. Hukum mufassar adalah wajib. Mengamalkannya sesuai lafaznya. Yang keempat yaitu muhkam. Muhkam suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah atau petunjuk, tegas dan jelas serta qat'i, pasti, yang tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinasahkan. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat kejelasan lafaz. Contohnya Quran Surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Misal lain yaitu keharaman menikahi istri-istri Rasulullah. Kemudian macam-macam dalalah yang kedua yaitu dalalatul ghairu wadihah, yaitu lafaznya tidak jelas. Dalalatul ghairu wadihah dibagi menjadi 4 bagian. Dari yang terendah yaitu mutasyabih, yang ketiga mujmal, yang kedua muskil, yang pertama kafi. Kafi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada maknanya jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna kepada kasus tertentu. Contohnya, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wassariku wassariqatu faqta'u wal aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Kenapa seperti itu? Karena ayat tersebut menjelaskan tentang seorang yang mencuri, bukan menjelaskan tentang seorang yang mencopet atau menjamret. Jadi jika ayat itu diterapkan, itu akan menimbulkan masalah seperti itu. Yang kedua yaitu muskil, suatu lafaz yang dari penunjukan maknanya terhadap ketidakjelasan sehingga muncul beberapa pendapat memahami lafaz tersebut. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Menurut ulama Hanifiyah, quru diartikan dengan masa haid. Sedangkan menurut Syafi'iyah, quru diartikan dengan masa suci. Jadi dapat diartikan quru itu yaitu 3 kali suci atau 3 kali haid. Yang ketiga yaitu mujmal, suatu lafaz yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Contohnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimussalah wa atuz zakat, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian yang terakhir yaitu mutasyabbih. Suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya, tidak ada pula dalil yang menjelaskannya.